Shalom, perkenalkan nama saya Metalia Sonata Sebagariang. Saya berkuliah di Universitas Katolik Santo Thomas dari Fakultas FK Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Matematika SD kelas lanjut dari dosen pengampu Bapak Patri Johnson Silaban MPD. Demikian perkenalan singkat saya. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu dalam pembelajaran matematika di SD kelas lanjut, ada 7 komponen dasar di dalam matematika, yaitu yang pertama membaca, menulis, mengurutkan, membandingkan, nilai tempat, operasi hitung, dan yang terakhir menyelesaikan masalah. Baik, kita lanjut pada poin yang pertama, itu ada membaca. Membaca adalah serangkaian kegiatan seseorang yang bersifat kompleks untuk memenuhi suatu keterangan dalam bentuk lambang atau simbol. Baik, kita buat contoh yang pertama. Di sini kita disuruh untuk membaca dari angka-angka yang sudah ada dalam slide tersebut, yaitu ada angka 3, 5, 5, titik, 8, 6, 7. Ini dibaca menjadi 355.867. Kita ambil juga contoh selanjutnya, itu ada angka 7, 8, 9, titik, 4, 5, 0. Ini dibaca menjadi 789.450. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu menulis. Di sini kita ambil satu contoh, di mana di sini kita disuruh menulis angka dari ejaan-ejaan tersebut. Di sini ada 59.860. Di sini dapat kita tulis angka 59.860. Begitu juga dengan selanjutnya. Di sini ada ejaan yaitu 38.000. Kita dapat menulis angka 38.000. Lanjut pada slide berikutnya. Pada poin yang ketiga ada mengurutkan bilangan. Di dalam matematika ini, mengurutkan adalah proses menyusun angka atau pecahan dalam urutan tertentu. Misalnya dari angka yang terkecil sampai terbesar maupun sebaliknya. Baik, kita ambil satu contoh, yaitu urutkanlah dari yang terkecil hingga terbesar. Di mana di sini terdapat angka-angka yang sudah teracak yang harus kita susun dari terkecil hingga terbesar. Itu ada angka 4, 0, 18, 7, 9. Ini kita susun menjadi 0, 4, 7, 9, 18. Begitu juga dengan soal selanjutnya. Di poin B, kita disuruh untuk mengurutkan nilai yang paling terbesar hingga terkecil. Kita ambil satu contoh, yaitu ada angka 10, 13, 27, 5, dan 9. Kita akan susun mulai yang terbesar sampai terkecil. Itu ada angka 27, 13, 10, 9, 5. Begitu juga dengan soal selanjutnya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini kita lanjut poin membandingkan. Perbandingan adalah membandingkan dua angka, apakah lebih kecil ataupun lebih besar atau sama dengan. Kita ambil satu contoh, yaitu 150 lebih besar dibanding dengan 80. Contoh yang kedua, 75 lebih kecil dibanding 130.
Dan contoh yang ketiga, 50 sama dengan 50. Next slide. Poin berikutnya kita membahas mengenai nilai tempat. Di mana nilai tempat ini adalah nilai yang dimiliki berdasarkan letak atau posisi angka tersebut. Misalnya, angka 2.960 atau 2960, kita harus perlu mengetahui bahwa angka 0 itu sama dengan satuan, angka 6 itu sama dengan puluhan, angka 9 sama dengan ratusan, angka 2 sama dengan ribuan. Contoh, 2960 ini di mana angka 9 pada bilangan 2960 itu memiliki nilai tempat ratusan. Dan angka 0 pada bilangan 2960 memiliki nilai tempat ratusan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut pada poin berikutnya, kita membahas mengenai operasi hitung. Di dalam operasi hitung, dalam matematika adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghitung bilangan seperti menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan mengalikan. Dan dalam operasi hitung ini memiliki lambang, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Baik, selanjutnya operasi hitung ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama itu kumulatif atau pertukaran, di mana nilai A ditambah B, jika bertukar B ditambah A itu sama hasilnya. Kita lanjut. Nilai A dikali B ketika bertukar tempat menjadi B dikali A itu juga sama hasilnya. Berbeda dengan pengurangan dan pembagian. Dalam pengurangan dan pembagian, hasil dari A dikurang B itu tidak sama hasilnya dengan B dikurang A. Begitu juga dengan pembagian. Hasil dari A dibagi B itu tidak sama hasilnya dengan B dibagi A. Oke, kita buat contohnya. Kita masuk pada kumulatif penjumlahan. Kita ambil satu contoh. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Itu juga sama hasilnya dengan 4. Sama hasilnya jika 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Di poin B itu kumulatif pengurangan. Berbeda dengan kumulatif penjumlahan. Di dalam kumulatif pengurangan ini, kita ambil satu contoh. 7 dikurang 4 itu hasilnya 3. Sedangkan 4 dikurang 7 itu sama dengan min 3. Berbeda hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada poin C, kumulatif perkalian. Kita ambil satu contoh, 3 dikali 4 sama dengan 12. Perkalian dan penjumlahan itu sama. Ketika pertukaran terjadi pada angka-angka tersebut, itu hasil yang diperoleh dari angka-angka tersebut itu sama hasilnya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jika bertukar 4 dikali 3 itu juga sama hasilnya dengan 12. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Kita masuk pada poin D, itu kumulatif pembagian. Di dalam kumulatif pembagian ini berbeda dengan kumulatif perkalian, di mana kita ambil satu contoh, 12 dibagi 6 itu hasilnya 6. Tetapi berbeda jika pertukaran tempat itu dilakukan, di mana 2 dibagi 12 itu hasilnya akan menjadi 0,16. Seperti itu ya teman-teman. Soal-soal selanjutnya pengerjaannya juga seperti itu. Kita lanjut.
pada poin berikutnya. Kita masuk pada poin asosiatif atau pengelompokan, di mana nilai A ditambah B ditambah C itu sama dengan nilai A ditambah B ditambah C. Yang kedua itu A dikali B dikali C itu sama hasilnya dengan A dikali B dikali C. Contoh asosiatif penjumlahan. Yang pertama, 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 5. Hasilnya itu 12. Dan kita kelompokkan kembali 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 4 tambah 8, hasilnya juga 12. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Kita masuk pada asosiatif perkalian. Dalam perkalian ini juga begitu cara penyelesaiannya. Di mana soal yang pertama, 5 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 15 dikali 2. Dari mana dapat 15 itu? Itu hasil dari 5 dikali 3. 15 dikali 2 itu hasilnya 30. Sama halnya dengan 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 5 dikali 6, hasilnya 30. Lanjut, poin berikutnya ada distributif. Yang pertama, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi ini dibagi 2. A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan bagian B. A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B. Ini hasilnya A dikali C. Oke, kita masuk dalam contoh yang pertama, yaitu distributif dalam penjumlahan. 10 dikali 4 ditambah 5 sama dengan, kita harus membagi 2, yaitu 10 dikali 4 ditambah, kita buat di sini ditambah 10 dikali 5. Hasilnya sama dengan 10 dikali 4 itu 40. 50 dikali 5 itu hasilnya 50. Dan 40 ditambah 50 hasilnya 90. Seperti itu juga cara penyelesaiannya pada soal selanjutnya. Kita lanjut kepada materi berikutnya, itu ada distributif perkalian dan pengurangan. Di mana kita ambil satu contoh, 11 dikali 8 dikurang 5 sama dengan 11 dikali 8 dikurang 11 dikali 5. Hasil dari 11 dikali 8 itu 88. 11 dikali 5 hasilnya 50.